Gitu, saya nggak nyesel sih, saya nggak nyesel, cuma jujur saya kecewa ya. Saya nggak bisa tidur, saya yang mohon sama teman-teman saya gitu, dan saya nggak pernah lakuin itu, cuma sama Mas Agus doang saya lakuin itu. Walaupun saya dikecewakan nggak masalah. Saya juga nggak tahu ya Mbak, sebelumnya saya punya masalah apa sama Mbak, dan ini nggak ada saya ngada-ngada. Dan kemarin pada saat ketemu Mbak tidak ada salaman sama saya, tidak ada menyampaikan saya tanya terima kasih Teh Novi udah dibantu ya, diundang di podcast Bang Bini Sumargo. Qadarullah ya, kita dapat bantuan, banyak orang yang sayang sama Mas Agus, itu nggak ada saya dengar dari Mbak, ya betul ya. Jangan sampai saya jadi fitnah nih, saya takutnya dibilang bohong gitu. Nggak ada sikap yang saya merasa saya diterima gitu. Kan biasanya kalau saya lihat nolong orang, mau bantu orang, orang tuh welcome, keluarganya semua welcome. Cuman mungkin istrinya saya nggak tahu ada masalah apa gitu. Kalau saya pribadi, saya nggak pernah punya masalah sama orang. Selama ini saya bantu, hubungannya masih sangat baik. Bahkan kalau kita bantu orang-orang yang sedang sakit kayak tumor atau apa, dia meninggal pun kita masih berkomunikasi sama keluarga dengan baik. Kalian ingat almarhum Udin, kita masih berhubungan baik sama keluarga. Gitu, sebegitu arahnya. Saya di sini hanya mau mencari saudara, bukan musuh sebenarnya ya. Nah, oke. Aku mau klarifikasi itu dulu atas apa yang aku speak up. Semuanya itu semua benar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga nggak tahu kenapa pada saat saya ajak podcast atau kita ngobrol, kan Mbak sebagai istrinya harus mendampingi suaminya. Tapi Mbak nggak ada seperti itu. Mbak di belakang kamera Mbak sempat senyum-senyum, ketawa-tawa, saya nggak tahu kenapa. Tapi buat saya di sini, saya kan berniat baik menolong. Kenapa sih nggak cuma ngobrol sebentar? Kenapa sih nggak sebentar ya ini ngobrol dulu sepatah dua patah, ngucapin terima kasih untuk netizen atau apa? Saya tahu Mbak mungkin tidak bisa berbahasa basi, itu mungkin ada karakter seperti itu. Tapi setidaknya menghargai saya sebagai yang nolong itu kan harusnya bisa ya. Itu kan itu adab, etika, sopan santun itu diajarin dari kecil, semua orang bisa punya itu ya. Harusnya sih melakukan hal itu terhadap saya, tapi saya waktu itu tidak mendapatkannya ya. Nah, oke. Terus yang kedua, nanti kayaknya kalau ada waktu, ini saya nggak tahu ya terserah Mas Gary, Bang Denny mau merapat ke sini atau kita datang ke sana karena harus dipertanggungjawabkan ya. Dia mau semuanya tuntas, semuanya jelas, semuanya clear. Kalau enggak, semuanya ini akan diusut tuntas sama pengacara beliau dan juga pengacara saya. Itu kita akan siap fight karena saya di sini merasa orang kecewa, saya merasa orang yang dibohongi. Kenapa saya dibohongi? Tanggal 3, ini saya masih nyimpan fotonya, kita ada foto tanggal 3. Itu kita datang ke sana, ternyata udah ada mulai transaksi-transaksi ya, gitu. Ini tanggal 2 udah mulai transaksi. Jadi kalau dibilang donasi totalnya berapa, dibilang nggak tahu, itu sangat tidak make sense atau tidak mungkin ya. Tanggal 3, tanggal 2 udah mulai transfer ke mutasi keluar. Jadi pertanyaan saya, kan saya sempat telepon Mbak pagi-pagi, jam 6:30 pagi, Mas Agus lagi histeris, agak teriak-teriak ya Mas ya, soalnya saya rekam. Kalau saya nanya sama Mbak Ulan, saya telepon sama Mbak Ulan, betul ya Mbak, terkait mutasi, saya sekali lagi tekankan ya, jangan sampai ada nanti giring ke kanan ke kiri. Saya tekankan demi Allah saya tidak minta donasinya ya. Saya punya rezeki sendiri, saya bekerja sendiri, dan saya tidak pernah mengemis untuk donasi selama ini. 100% donasi yang masuk, kita open donasi, kita serahkan 100%. Ingat ya, karena kita pun dicek dan diaudit oleh dinas sosial setempat, karena kita berbadan yayasan gitu, bukan kita independen ya gitu. Oke. Terus saya masih membahas perihal pengobatan Mas Agus, betul ya Mas? Iya betul. Ya, nah terus dalam statement tersebut Mas kan masih mengeluhkan terkait BPJS, betul ya? Iya, itu karena kita udah pakai tunai, tapi dari pihak di sana itu menolak, katanya ini rumah sakit pemerintah karena lebih banyak menggunakan BPJS. Kita sampai pernah tuh sama Wawa pakai eksekutif, tapi diturunin lagi ke bawah katanya gitu, karena kita dari awal tuh memang ditangani sama Dr. Faradi. Iya, jadi kalau misalnya kita bisa pakai tunai, kita pakai tunai, kita coba gitu. Saya paham. Gini Mas, dokter itu nggak tahu kalau kalian itu punya donasi yang besar ya. Tuh, itu poin pertama. Saya selama ini bekerja sama dengan rumah sakit juga ya selama ini. Kalau emang dokter kan pasti melihat sosial nih, ya kan? Dia melihat kondisi nggak tega. Coba kalau emang dari awal
apa ya, yang poin pertama kalian bilang donasi berapa, yang kedua ya emang dari awal nggak usah bilang pakai BPJS. Enggak, Gitu. soalnya walaupun kita mau tunai sama BPJS, kalau kita melakukan mau pakai tunai itu pakai prosedur semua gitu. Kalau mau ada tindakan sama aja gitu kata dokternya. Lawa sempat bilang gini, kita mau bayar berapa aja ada mas uang kita gitu, sampai teriak gitu. Enggak, sering gini mas. Iya. Terakhir itu pertanyaan saya kan masih pembahasan BPJS. Iya. Bener nggak? Bener. Makanya kita tuh Jangan ke kanan ke kiri dulu. Pertanyaan saya, Bener. pembahasan konten terakhir waktu Iya. saya datang itu kan terkait BPJS. Betul, karena- Sampai saya melakukan permohonan, benar Benar, nggak? iya, Ke makanya- dinas kesehatan, Iya. dinas sosial, mana lagi Betul. Kementerian Kesehatan atau apalah saya nggak Benar, hafal. Soalnya mas benar. Giri yang lakuin itu. Iya, karena saya lihat kita kan lagi urgent nih, kayak saya nih, walaupun kayak mau tunai mau BPJS kan sama aja katanya. Habis tuh kepengen tuh walaupun BPJS, kepengennya itu habis kan Mas, urgent nih. kita tuh udah nge-record, kita tuh inget kata-kata Mas masih Iya, permohonan ada. BPJS, BPJS Bapak iya, pun betul. juga bahasnya soal BPJS. Betul, Mbak Novi. Gitu loh, jangan nanti saya disalah artikan nih gitu. Gini, Jadi boleh jangan saya gini-gini. ngomong? Bukan diri, memang kenyataannya. Bukan netizen nanti yang seolah-olah menggiring kita seperti apa. Iya. Lah kan konten itu kan disimpan videonya, gitu kan itu di up. Benar. Itu kan emang seperti itu kalian ngomongnya, gitu. Jangan seolah-olah Iya, sekarang betul. bilang case atau apa gitu loh. Dari awal kan kalian fight BPJS. Ya, bahkan ini tahu nih tanggal 2 aja ada transfer ke rekening Mbak pribadi. Itu Iya. tanggal 2. Masa tanggal 3 ditanya Mbak nggak bisa sebutin nominalnya berapa? Kan nggak masuk akal Mbak. Emangnya dikira saya orang bodoh? Saya ngerti Mbak. Ya kan waktu itu yang nanya kan bukan ke akunya. Ya Mbak kenapa nggak jawab dengan benar berapa donasinya? Kan dia mau Soalnya- ke saya kan yayasan, ketua yayasan. Tanpa saya emang nggak bisa dapat donasi segitu. Bukan Iya, begitu kita- mbak. Cuma kan waktu itu aku pikir ya udah samain aja lah kayak kemarin kayak gitu. Maksudnya apa Soalnya sama yang kayak dari- kemarin? Itu kan dari- amanah Mbak. Maaf dari- tunggu bentar